Haleluya, selamat malam. Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ada dalam berkat Tuhan di hari Minggu ini, tanggal 28 Juni 2020. Malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih. Jadi malam hari ini jumpa lagi di malam hari ini dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat untuk kita semua. Sambil menunggu narasumber kita akan bergabung malam hari ini adalah Bapak Gusti dari Sulawesi Barat. Beliau adalah Ketua Majelis Daerah Sulawesi Barat. Sambil menunggu beliau akan join malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Di malam hari Minggu ini saya menyapa yang sudah masuk, Kak Yakob adalah hamba Tuhan dari daerah Mamuju Biro Penginjilan, dan kakak rohani saya. Apa kabar Kak? Sambil saya akan mengundang malam hari ini Pak Gusti untuk join malam hari ini. Saya percaya sambil menunggu Pak Gusti akan join malam hari ini, Ketua MD. Ya, saya tulis dulu Pak Gusti namanya. Oke, sambil terus berjalan saya akan melihat hambanya Pak Gusti. Pak Gusti. Oke. Tunggu ya. Saudara minta maaf. Apakah Pak Gusti udah masuk? Kita sambil menunggu Pak Gusti akan berjoin malam hari ini. Saya lagi menunggu Ketua MD Sulawesi Barat. Gusti. Oke, saya sudah mengundang hambanya, Bapak Pendeta Gusti, Ketua MD Sulawesi Barat. Selamat malam buat Koiyang yang ada di Kerawang, buat Pastor Roni Porong, Pak Hendra Kesek. Apa kabar semuanya malam hari ini? Saya percaya semua ada dalam berkat Tuhan. Selamat malam juga buat Pastor Melki Momesa dari Manado. Sambil menunggu hamba-hambanya ya Pastor, apa kabar dari tanah Papua? Ada teman saya satu angkatan, Mai Dawir. Haleluya, apa kabar? Saya percaya semua ada dalam berkat Tuhan. Sambil menunggu, selamat malam Bapak Pendeta Helpi Rawis, Ketua Jubaelia Ministry Jawa Barat. Saya percaya malam hari ini kita sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Gusti, Ketua MD Sulawesi Barat. Saya menyapa rekan-rekan yang sedang bergabung. Kalisa, apa kabar Kangki? Wah, Ibu An. Apa kabar Kalisa? Ibu Milka, Bapak Pendeta Helpi, mentor saya Pastor Jerry Sanger, Kak Jerry. Sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Gusti yang akan bergabung kita malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat malam hari ini. Sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Gusti tadi sudah join.
Wow, ada dari Kalimantan Barat, ada Ibu Eva. Apa kabar Kalimantan Barat? Tuhan Yesus berkati. Saya percaya malam hari ini kita sambil menunggu hambanya. Puji Tuhan, tanah Papua yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam buat Aaron yang ada di Langoan. Haleluya. Puji Tuhan, Pastor Lengkong, Tuhan berkati, selamat malam, puji Tuhan, sambil menunggu hamba Tuhan yang akan bergabung malam hari ini. Ketua MD dari Sulawesi Barat, tadi 1 jam sebelumnya kami sudah tes, tadi sudah bisa. Saya lagi menunggu hambanya, Bapak Pendeta Gusdi. Saya menyapa semua teman-teman yang ada, yang sedang bergabung dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Hey, selamat malam buat Pastor Oral Luas dari Manado. Haleluya, apa kabar Bolang Mongondo yang akan menjadi pembicara kita pada hari Selasa malam. Tuhan Yesus memberkati hambanya. Saya percaya ada dalam berkat Tuhan. Semua saya menyapa teman-teman yang sudah masuk dalam setiap grup yang ada. Saya percaya Tuhan memberkati hari ini. Kita terus percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sambil menunggu hambanya akan bergabung malam hari ini, saya menyapa teman-teman yang sudah join malam hari ini. Ya, saya lagi menunggu Bapak Pendeta Gusti yang dari Sulawesi Barat. Tadi sudah kontak apakah jaringan yang ada di sana, tapi saya percaya malam hari ini Aaron ada dalam berkat. Aaron terus anak muda yang luar biasa. Wow, jangan lupa besok hari ada Pantekosta Heranlah. Puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Sambil saya menunggu Bapak Pendeta Gusti, teman-teman yang sudah join malam hari ini, saya percaya maupun di setiap grup yang ada, saya menyapa teman-teman yang ada. Pak Oldi Ronaldo, apa kabar? Canggino Lim, Tuhan berkati. Sampai ini Ferdi, Pak Ferdi, Tuhan berkati. Ya, sudah masuk Pak Gusti, kita akan undang Pak Gusti. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Join. Sambil menerima pastor. Haleluya. Lagi menunggu karena jaringan yang ada. Kita nunggu sabar, bisa join. Sekali lagi kita lagi menunggu Pak Gusti. Pak Gusti kan pakai Pak Ketua pakai handphone kan, bukan laptop kan. Sambil menunggu hambanya, Bapak bisa terima undangan saya. Kita berdoa malam hari ini. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, Pak Gusti, selamat malam. Sambil menunggu hambanya, apakah kita perlu tepuk tangan, beri aplaus buat Pak Gusti sambil menunggu Pak Ketua MD. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak bisa terima panggilan saya, Pak? Selamat malam buat Bapak Pendeta Heri Lumato, Departemen Luar Negeri. Haleluya. Senior saya. Ya, sambil menunggu Bapak Gusti akan bergabung. Ini Pak Gusti bisa masuk, terima undangan saya, Pak. Wow, dari Yuliana Pakasi dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah gabung. Kami berharap bisa ada dari Sulawesi Tenggara untuk bisa kembali menjadi narasumber. Pak Gusti untuk bisa terima, Pak. Jaringan yang ada
saya lagi mengundang Pak Gusti. Ya. Bapak Ibu, kita berdoa malam hari ini sambil menunggu Pak Gusti akan bergabung malam hari ini. Percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya menyapa teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, Tuhan berkati. Ya. Bisa masuk Pak Gusti, Pak Ketua MD Sulawesi Barat untuk bisa masuk. Ini tadi sudah ada gambar Bapak. Sudah sementara nonton. Ya, kita menunggu Bapak hambanya. Kita berdoa, jaringan yang ada di sana pun bisa connect tadi, sudah connect tadi. Sebelum acara kami sudah tes. Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya menyapa teman-teman yang sedang bergabung malam hari ini. Ya, boleh Pak Gusti keluar dulu dari Facebook saya, baru masuk lagi. Saya undang ulang Pak. Bisa keluar dulu Pak. Dari Facebook keluar, baru masuk. Nanti saya undang ulang. Bapak masuk. Cuma keluar aja baru masuk lagi Pak. Kita berdoa ya sambil menunggu hambanya. Jaringan ya Pak. Kita sambil menunggu sabar, menunggu hambanya. Tadi kami sudah tes jaringan sudah bagus. Tapi ya kita berdoa. Apa kabar Pak Marvin Tengker? Tuhan berkati. Ya, bisa keluar dulu, baru masuk lagi Pak Gusti. Rekan yang sudah beribadah maupun apapun yang kita kerjakan. Pak Gusti, ya. Jaringan yang ada sepertinya yang membuat. Coba kita undang ulang lagi Pak Gusti. Ya. Apakah ini akan masuk? Oke, kita akan jaringan yang ada, apakah ini bisa masuk? Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Saya percaya dimanapun saudara berada hari Minggu ini, kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya kalau kita ada di minggu yang terakhir, di bulan Juni 2020, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, sekali lagi sambil menunggu Pak Gusti akan join malam hari ini, ya. Saya menyapa Ibu Rismiani Manalu. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati buat teman-teman yang sedang menonton. Join malam hari ini. Tuhan berkati. Ya, yang ada. Ini apakah jaringan di sana? Jaringan di sana yang kurang. Ya. Tunggu hambanya ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Ketua MD Sulawesi Barat. Apa kabar Om? Bisa kedengaran suara saya Om? Sehat ya, sekeluarga. Bisa. Saya berharap Pak Om sehat. Kelihatan muka 17 tahun terus Om. Awet muda terus Om. Haleluya. Sehat ya Om. Puji Tuhan ya. Malam hari ini para pemirsa, sahabat, suka-sukamu Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat bagi kita semua. Malam hari ini oleh anugerah Tuhan saya menghadirkan narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Pendeta Gusti Ketua MD Sulawesi Barat. Kita beri aplaus buat hambanya yang luar biasa, yang dahsyat, orang Bali asli ya Om ya. Wah. Ya, asli. Puji Tuhan. Om, sebelum kita akan mulaikan acara ini, maupun Om akan sharing dengan saya, maupun dengan para pemirsa yang ada, kita akan berdoa Om ya. Saya berdoa nanti acara akhir tayangan nanti Om berdoa Om. Ya.
Oke. Bapak, kami bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan. Kembali Tuhan mengizinkan acara suka-sukamu Tuhan dengan keterbatasan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk menjangkau kami, memulihkan kami, memuaskan kami, memberikan jawaban bagi kami. Urapi acara ini maupun narasumber kami pada malam hari ini. Tuhan mengurapi apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu untuk kami terus bertumbuh, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Walaupun dalam kondisi hari-hari ini, kami tetap percaya Tuhan luar biasa Tuhan. Terima kasih, jaringan yang kami pakai pun kami serahkan dalam tangan-Mu, semua untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Om, tema kita yang kita sudah lempar di grup maupun dimanapun adalah penghalang. Boleh Om sedikit cerita dari Alkitab tentang penghalang, Om? Baik, puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Salam suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di situ mengatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yerikho dan si kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lalu untuk Yesus yang lewat di situ. Puji Tuhan. Ada satu kerinduan dari Sakeus ketika dia mendengar bahwa Yesus melintas di kota Yerikho. Dia berusaha semampu dia untuk melihat Yesus itu orang apa, seperti apa, bagaimana. Tetapi sekalipun dia sudah berusaha, dia tidak bisa melihat Yesus. Itu makanya saya mengangkat sebuah tema penghalang. Apa yang menjadi penghalang sehingga Sakeus sekalipun dia berusaha tidak dapat. Penghalang yang pertama adalah orang banyak. Itu penghalang yang pertama. Orang banyak mencerminkan kehidupan orang di luar sana yang begitu banyak mengomentari kehidupan kita secara pribadi, pengiringan kita, iman kita, pelayanan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Orang banyak yang di luar sana kita tidak bisa kontrol apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka komentar tentang kita. Sama seperti Sakeus. Karena dia orang yang tidak layak untuk melihat atau bertemu dengan Yesus. Apapun kata orang banyak tentang kita, kita tidak hidup dari kata orang banyak itu. Kita hidup dari apa kata Tuhan kepada kita. Pesannya jelas. Itu penghalang yang pertama. Orang banyak. Komentarnya terlalu banyak, membuli, memfitnah, mencaci, memaki. Kita tidak bisa melarang orang-orang itu membuli kita, memarahi kita, mengomentari kita, bahkan memfitnah kita. Tidak bisa kita larang. Yang bisa kita larang adalah diri kita untuk tidak merespon dengan kemarahan. Penghalang yang kedua, dia berbadan pendek.
fisiknya di bawah rata-rata. Kalau orang di bawah rata-rata, tingginya fisiknya, sudah jelas orang akan mengejek, mengolok dia. Badan pendek, tidak sekedar tampilan fisiknya pendek, cara lihatnya pendek mungkin, ya, cara dengarnya pendek, tindakannya pendek. Orang yang berpikir pendek, mendengar pendek, cenderung memiliki emosi yang meledak-ledak dan gampang marah. Ya, itu yang menjadi penghalang. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mendengar satu berita, kita jangan terlalu sensitif telinga kita harus cross check, betul nggak ini berita ini, seperti itu. Sehingga kita menjadi orang, bertumbuh menjadi orang yang arif, orang yang bijak, orang yang diwarnai dengan hikmat. Ketika Sakyus menaikkan grade-nya, ya karena dia berbadan pendek, dia melampaui orang banyak dan dia berusaha untuk memanjat pohon, dia menaikkan grade-nya, di situ dia melihat Yesus itu ternyata seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dia berpenampilan apa adanya. Dia menaikkan kapasitasnya. Sekalipun orang menghakimi dia sebagai the chief tax collector, kepala pemungut cukai. Orang yang tidak layak bertemu dengan siapapun, apalagi bertemu dengan Yesus. Dia menaikkan kapasitasnya dari orang pendek. Dia memanjat pohon, dia melihat dengan caranya sendiri, dengan kebesarannya sendiri siapa itu Yesus. Mungkin kapasitas kita pick up. Ya mungkin tidak sampai 1 ton muatan kita. Tetapi ketika kita meningkatkan kapasitas kita menjadi truk tronton, itulah kita. Kita tidak melihat keterbatasan diri kita. Kita punya potensi. Amin. Ada banyak teolog yang berteori, yang menyampaikan berita, yang menyampaikan siapa Yesus itu, dia memberitakan tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tetapi tidak pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kemampuan Sakyus bertemu dengan Yesus secara pribadi itu yang harus kita tiru. Amin. Ya. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita singkirkan penghalang-penghalang itu untuk bertemu Yesus secara pribadi. Contoh, ketika 2 orang murid dari Emmaus berjalan, di tengah jalan, mereka begitu semangat menceritakan tentang penyaliban Yesus. Lukas pasalnya ke-24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Begitu saking semangatnya dia lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Ya yang menghalangi semangatnya itu. Memberitakan penyaliban, mereka sendiri tidak menyadari bahwa Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Ya kan? Mungkin kita terlalu semangat dalam pelayanan, kita tidak sadar bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, Yesus mengatakan, aku menumpang di rumahmu. Hari-hari ini, Yesus tidak sekedar numpang di rumah kita. Dia tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 Amin. mengatakan bahwa tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diam, bukan sekedar numpang. Luar biasa. Itu karya roh kehidupan kita sebagai orang percaya. Akan menghilangkan penghalang-penghalang itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, luar biasa Om. Puji Tuhan, sahabat maupun teman-teman yang ada dimanapun. Om tadi bilang tadi kita bahas bagaimana penghalang yang saya dapat dari poin tadi. Bagaimana kita melihat seorang Sakius. Ya, kita tahu dia adalah seorang pemungut cukai. Tapi ketika Yesus melintasi, Om bilang tadi ada dua hal yang saya tulis. Menjadi penghalang adalah orang banyak tadi, kalau tidak salah ya Om. Yang menjadi penghalang adalah orang banyak, yang sekian banyak orang. Kedua adalah badannya yang pendek, yang membuat dia menjadi penghalang. Tapi kalau kita tahu cerita ini, bahwa sampai Yesus pun tergerak, sampai Yesus menumpang di rumah Sakius. Yang menjadi pertanyaan saya Om, kalau itu Sakius alami, apa yang menjadi penghalang anak-anak Tuhan di hari-hari ini dengan situasi COVID-19. Kalau tadi Om bilang orang banyak, badan yang pendek, ya kan, yang menjadi penghalang. Kalau Om melihat sebagai hamba Tuhan, sebagai pimpinan gereja, apa yang menjadi penghalang hari-hari ini sehingga orang hanya sekedar ya jalanin aja hidup begitu? Ya, jelas. Penghalangnya adalah orang banyak memiliki perasaan takut yang melebihi. Yang melebihi dari rasa takut itu. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen terpengaruh dengan sikap yang seperti demikian. Nah, hidup kita ini bukan seperti ikan mati yang ikut arus. Kan kalau ikan mati kan dia ikut arus. Jadikanlah diri kita ini ikan yang hidup bergerak di pergerakan air yang deras. Maka kita akan hidup. Amin. Itu persoalannya. Jadi ingat, iblis itu merespon perasaan takut kita. Sedangkan Tuhan merespon iman kita. Seperti itu. Jadi yang Om bilang bagaimana Iblis itu begini Om. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa memang seringkali yang menjadi penghalang adalah hari-hari ini berbicara tentang ketakutan ya Om. Ya. Yang ketakutan yang membuat berlebihan dengan kondisi apapun yang sedang terjadi dengan COVID-19 hari-hari ini bisa membuat satu penghalang kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan dong. Ya, sebagian ada dua jenis orang. Ada dua jenis. Ada yang menggunakan situasi takut seperti ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ada yang memanfaatkan perasaan takut ini sesuatu yang biasa. Semuanya berjalan biasa, semua berjalan normal. Itu. Karena apa? Hidup ini pilihan. Tuhan tidak pernah menggiring kita itu masuk neraka. Bahkan dia memaksa kita masuk surga. Hanya karena pilihan kita menuju ke neraka itu. Pada kematian yang kekal. Ya, tinggal kita meresponnya. Responlah. Ya. Responlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Jangan menjadi takut. Dengan berita yang simpang siur yang belum tentu itu punya nilai kebenaran. Betul tidak? Puji Tuhan, betul. Itulah yang menghalangi kita untuk tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ketakutan itu, penghalang. Ya, Sakius mungkin punya perasaan takut seperti itu. Dia dihalang-halangi untuk bertemu dengan Yesus. Banyak itu. Ya kan? Kau orang pendek, kau kepala pemungut cukai, apa urusanmu bertemu dengan Yesus? Kan mungkin seperti itu ada yang menghadap dia. Makanya dikatakan karena orang banyak. Ya.
Pasti itu. Seperti kisah seorang buta di dalam Injil Lukas juga. Ketika dia mendengar Yesus lewat di situ, dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, tolonglah hamba. Bahkan murid-muridnya mengatakan, diam. Ya kan? Iya. Tapi Yesus punya kepedulian ketika dia mendengar orang berteriak-teriak, Yesus anak Amin. Daud, tolonglah hamba. Dia menjamah buta itu jadi sembuh dan melihat. Orang apakah Yesus itu? Ya kan? Kalau dia mendengar dari apa kata orang banyak itu, dia tidak akan menjadi sembuh. Malah dia menghindar. Tapi dia berusaha sekuat mungkin melawan penghalang itu. Penghalang itu adalah orang-orang yang dekat Yesus juga. Ya kan? Karena tidak mau ribet. Kan? Betul. Iya, karena sistem security kan. Betul. Ya, siapa Yesus? Ya, bisa saja seperti itu. Wow. Jadi apa yang menjadi penghalang itu kembali pada diri kita sendiri ya Om ya. Om bilang tadi yang saya bilang bahwa hidup itu pilihan. Bahwa hari ini kita mau pilih kita akan lebih takut dengan Tuhan atau kita takut dengan keadaan situasi. Seringkali begini Om. Seringkali memang betul Om bilang bahwa yang menjadi penghalang terbesar adalah diri kita sendiri. Karena seringkali kita seperti Om bilang tadi bahwa kadang-kadang sesuatu yang belum pasti, yang masih hoax bisa aja, ya kan? Seperti saya ambil contoh, pernah beberapa bulan sebelum lagi heboh-hebohnya COVID-19, ada yang buat status begini bahwa bukan dari Singapura dan Malaysia pada jam 11 malam angin itu akan membawa virus. Iya kan? Ya. Seringkali itu yang jadi penghalang kembali pada diri kita sendiri ya Om. Sehingga Om bilang tadi bahwa kita seperti ikan mati yang ke bawah arus aja ya. Jadi memang yang pertama yang kita belajari malam hari ini penghalang diri kita sendiri ya Om. Ya. Jadi sahabat ya diri kita sendiri seperti yang tadi ya penghalang yang kedua itu berbadan pendek. Cara mendengarnya pendek, cara pandangnya pendek, betul. Tindakannya pendek. Nah, kadang itu diri kita sendiri. Ya. Sehingga orang-orang seperti yang punya cara pandang pendek, cara mendengar pendek, dan bertindak pendek, itu terkadang orang-orang yang labil, memiliki emosi yang meledak-ledak, gampang marah, gampang tersinggung, gampang percaya segala sesuatu. Karena apa? Cara mendengarnya pendek. Ya kan? Kita harus meng-cross-check semua berita yang berseliweran di luar sana. Apakah benar atau tidak. Kembali juga kita sinkronkan dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang berita-berita itu. Terkadang kita memberi diri kita terlena terhadap berita-berita seperti itu. Sehingga yang menjadi penghalang untuk kita bertemu Yesus secara pribadi adalah ketakutan di dalam diri kita. Ya kan? Akhirnya kita gelisah, tidak sanggup berdoa, tidak sanggup mengucapkan kata-kata syukur, terima kasih kepada Tuhan, bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa kalau kita masih ada hari ini, bernapas karena kebaikan Tuhan. Seperti itu. Ya. Amin. Yes. Luar biasa Om. Om, saya begini, tadi kita bahas tadi adalah berbicara Sakyus. Tadi apa yang menjadi penghalang adalah orang-orang dan badan yang pendek. Tapi bagaimana Sakyus untuk melawan penghalang itu, kita tahu dia naik ke atas pohon. Ya kan Om? Untuk melawan penghalang ini, untuk sampai dia berjumpa dengan Yesus, sehingga kita tahu dia naik ke atas pohon untuk bisa dia lihat Yesus, ya kan? Bagaimana cara dia untuk supaya ini bisa dia ketemu. Yang menjadi pertanyaan saya Om, bagaimana yang harus dilakukan anak-anak Tuhan? Yang harus dilakukan anak-anak Tuhan sekarang. Kalau Sakyus tadi untuk dia berjumpa dengan Yesus, yang menjadi penghalang tadi Om bilang dia badan pendek,
dengan orang-orang banyak. Sehingga bagaimana dia untuk supaya berjumpa dengan Yesus, dia naik ke atas pohon. Sehingga kita lihat, dia bisa melihat Yesus dari atas pohon. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana anak-anak Tuhan harus lakukan hari-hari ini? Yang harus dilakukan. Baik. Yang Sakeus lakukan, dia menaikkan grade-nya. Dia menaikkan kapasitas dirinya. Orang yang memperbesar kapasitasnya, dia akan menerima berkat yang luar biasa. Yes, haleluya. Dia tidak terhakimi dengan dirinya sendiri, dengan keburukannya sendiri, dengan keterbatasannya, tapi dia berpikir saya bisa. Persoalannya bukan persoalan bahwa Sakeus itu naik di pohon. Persoalannya dia bisa meningkatkan grade-nya, kemampuannya untuk melihat orang apakah Yesus. Ternyata ketika dia melihat penampilan Yesus tidak seperti penampilan ahli Taurat dan orang, penampilan sederhana, berbicara sederhana, berkomunikasi sederhana, menerima orang apa adanya, ya kan? Dan dia tidak menerima hormat dari siapapun. Itu yang Sakeus pikirkan, bahwa pasti Yesus ini punya sikap yang lain dari orang-orang yang ada di sekitar situ pada waktu itu, ya kan? Seperti namanya Sakeus, Sakaios, Sakaria, murni. Ada ketulusan di situ, ada keikhlasan. Ya. Jadi terkadang nama kita juga mempengaruhi karakter kita, watak kita, kan? Betul. Culture-nya Jadi begini Om betul. Nah, kalau Om bilang bahwa memang tidak, bagaimana untuk itu, bahwa kapasitas kita yang sebenarnya kita yang sendiri yang tidak mau bergerak ya Om. Kapasitas tadi Om bilang bagaimana Sakeus itu menaikkan kapasitas dia, ya. Saya percaya bahwa kita pun dengan kondisi situasi hari ini, anak Tuhan harus naik, bukan turun ya Om. Ya, seperti itu. Jadi dengan situasi ini, kapasitas kita, sebenarnya gereja harus lebih tangkap dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Memang. Jadi yang saya tangkap, ya Om, silakan Om. Mungkin cara berbicara kita sederhana, penampilan kita sederhana. Ya toh, seperti itu. Tapi jangan kita semuanya itu menjadi satu halangan untuk kita melihat Yesus itu bekerja dan campur tangan dalam kehidupan kita. Itu persoalannya. Jadi kapasitas kita naikkan. Sekalipun kita diciptakan sama seperti mobil pick up, tapi daya muat kita itu bisa menampung kapasitas truk tronton. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada jaminan roh penolong, roh hibur, roh yang memberikan kepada kita kekuatan dan bukan kelemahan. Kita harus yakin. Ya. Amin. Kalau tidak begitu kita sudah merenung, oh hidup ini sudah singkat, jangan-jangan besok kita mati atau nanti kita cuma batu, flu sedikit. Di rumah sakit. Betul. Kita positif COVID, akhirnya sudah takut, bukan kita mati karena COVID, takut karena mati karena takut. Ya, begitu. Karena ketakutan ya. Jadi kita belajar malam hari ini bagaimana untuk kita bisa lawan penghalang adalah kapasitas kita. Tidak ada yang bisa membatasi untuk Allah bekerja ketika kita membuka hati tadi. Kembali dari apa yang saya katakan tadi,
Pak Ketua MD adalah ada banyak penghalang, tapi kembali pada diri kita sendiri. Kedua adalah kita belajar kapasitas kita dengan situasi kita naikkan, dan kita percaya harus pede lah Om ya. Harus percaya diri ya, bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan ya. Ya. Saya percaya bahwa malam hari ini kalau saya menghadap dengan Om, sebenarnya saya itu maya karena saya punya semangat sehingga saya lebih optimis untuk menghadap dengan Om. Walaupun bukan hanya naik gunung Bukit Kasih bersama dengan Om. Om, yang menjadi pertanyaan saya tadi Om, bagaimana kenapa ya, ketika kapasitas kita naik, ya kan? Sakyus ada di itu membuat hati Tuhan tergerak, ya Om. Ya. Tadi ketika artinya kita lihat di Lukas itu bahwa jadi kapasitas ini bisa ketika anak Tuhan tetap bergerak membuat hati Tuhan senang, ya Om. Amin, ya seperti itu. Sakyus tidak melihat jadi kekurangan dalam dirinya. Ya. Ya. Sakyus tidak melihat kekurangan di dalam dirinya. Dia tidak minder. Dia tidak merasa bahwa dia underestimate. Ya. Dia merasa bahwa dia keturunan Abraham, dia punya hak juga untuk mendapat perhatian dari seorang yang bernama Yesus. Dan itu yang dia dapat. Ya kan? Itu yang dia dapatkan. Tidak ada kerumunan orang pada waktu itu yang sikapnya seperti Sakyus. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Itu sebenarnya intinya. Sakyus tidak pernah menyerah dengan keadaan, kondisinya. Dia menaikkan grade-nya, bahwa dia punya kapasitas untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Wow, dahsyat. Jadi sahabat yang ketiga yang saya bilang membuat hati Tuhan tergerak adalah ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, yang walaupun orang bisa menjadi satu penghalang, orang bisa seperti tadi Pak Ketua MD bilang, bisa orang mencela, tapi ketika kapasitas kita naik dan kita kerjakan semua untuk Tuhan, saya percaya hati Tuhan tergerak bagi saya dan saudara. Dan ada banyak hal yang dia beri, sehingga kita melihat malam hari ini, bahwa Yesus bisa menumpang di rumah Sakyus. Walaupun orang mencela waktu itu, kenapa dia menumpang pada seorang pemungut cukai? Hari ini, ketika engkau naikkan kapasitasmu, hati Tuhan tergerak dan Tuhan akan melakukan lebih besar. Bapak itu di malam hari ini, dengan acara Suka-Sukamu Tuhan, ya, sebelum Bapak Ketua Majelis Daerah Sulawesi Barat akan statement terakhir, saya mengajak saudara, tidak ada yang bisa menjadi penghalang hari-hari ini. Jangan dengan COVID-19 ini membuat engkau menjadi penghalang imanmu, membuat engkau takut. Kembali keputusan ada pada dirimu. Ketika engkau percaya, engkau terus berjalan, dan kapasitas engkau lakukan bahwa hari-hari ini, lewat kondisi ini adalah kesempatan gereja menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Saya percaya, saudara bisa, Sakyus bisa, Bapak Ibu saya dan saudara, hari-hari ini, saya katakan tadi, saya ketemu ketika saya pelayanan di luar, ketika masih ibadah di rumah jemaat dan ketemu dengan orang. Ada banyak orang mengeluh. Tapi gereja datang dengan kapasitas bersama dengan Tuhan. Banyak orang akan diberkati. Puji Tuhan, kita akan dengar statement terakhir dari Bapak Ketua Majelis Daerah Sulawesi Barat. Apa statement Bapak terakhir untuk mengajak hamba-hamba Tuhan, mengajak umat-umat Tuhan hari-hari ini dengan situasi yang ada, Pak? Mungkin Anda melayani di daerah terpencil, di daerah pedesaan. Engkau hidup sederhana, tanpa lampu, tanpa PLN. Makan pun sederhana, pakaian pun sederhana. Tapi ingat, ketika engkau kerjakan dengan sebuah kemurnian,
Mata Tuhan menyorotmu dan Tuhan matanya tidak pernah akan berkedip dari situ. Satu hal. Yang kedua, jangan kita menganggap bahwa kita tidak punya potensi. Kembangkanlah potensi yang ada dalam diri kita. Kita tidak hidup dari apa kata orang, dari kata orang banyak itu. Mungkin yang mengatakan kita tidak diberkati, kita kurang berdoa dan lain sebagainya, itu kata orang. Tapi kata Tuhan lain. Tidak banyak orang mengambil sebuah pilihan untuk hidup sederhana, untuk hidup susah, untuk sebuah pelayanan. Tapi jika engkau berada di situ, mata Tuhan tidak akan pernah berkedip pula dari situ. Layanilah Tuhan hari-hari terakhir ini dengan sebuah kemurnian. Amin. Karena Yesus tidak akan sekedar menumpang di rumahmu makan, tetapi dia akan diam tinggal bersama dengan kita. Dan ketika dia ada, sukacita dan rasa syukur itu akan melimpah dalam kondisi apapun kita hari-hari ini. Ya, mungkin tenaga kita mungkin pendek, sudah tidak kuat. Sudah putus asa mungkin, tapi ingat, Yesus menyertaimu. Singkirkan penghalang-penghalang dan berjalanlah bersama hidangan yang luar biasa. Hidangan yang tidak pernah kita lihat terhidang di depan kita. Itulah pesta anak domba kelak. Dia katakan engkau layak untuk menerima segala kemuliaan. Ya. Ya, seperti itu yang Tuhan siapkan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah berdiam untuk tidak melihat dan sorot matanya dengan murni. Silakan orang nilai kita seperti apa. Silakan orang menjustis kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menjustis kita. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pada ada ujung acara suka-sukamu Tuhan. Saya percaya saudara sepanjang hari ini dengan saudara beribadah di gereja masing-masing saudara. Tapi saudara memberikan waktu malam hari ini untuk menonton acara suka-sukamu Tuhan. Saya percaya hari ini kita dapat satu pelajaran. Tidak ada yang bisa menjadi penghalang anak-anak Tuhan. Tapi hari-hari ini engkau maju bersama dengan Tuhan. Engkau lakukan apa yang Tuhan mau. Kerjakan dalam dirimu. Saya percaya ada yang menerima 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1. Ketika kita lakukan apa semua untuk kemuliaan Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, sebelum Bapak Gusti atau Bapak Ketua Majelis Daerah Sulawesi Barat akan berdoa, saya pribadi berterima kasih sepanjang minggu ini karena anugerah Tuhan. Acara tayangan suka-sukamu Tuhan bisa berjalan dengan luar biasa dengan para narasumber yang ada yang sudah menonton. Terima kasih buat Bapak Pendeta Jimmy Nainggolan yang sudah melayani pada hari Selasa. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Fenty Sayo. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Fernando Sairang. Terima kasih buat Bapak Pendeta Pastor Revi Awandatu. Dan terima kasih pun tadi malam dari Tanah Papua Bapak Pendeta Kelvin Waworuntu. Dan sekali lagi terima kasih buat Ketua Majelis Daerah Sulawesi Barat Om Gusti. Ya, saya hanya bisa berdoa biarlah Sulawesi Barat mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, penuaian Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kepemimpinan Om. Dan saya percaya di balik segala sesuatu adalah Tuhan ditinggikan. Dan walaupun banyak tantangan, saya lihat Om dalam pelayanan sukses terus bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, salam buat tante, anak-anak ya. Ya. Satu saat pasti kita ketemu lagi ya Om. Bukan cuma muka seperti ini ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.
Dan saya minta Om boleh tutup acara kita pada malam hari ini dalam doa Om. Oke, suka-sukamu Tuhan, berkati hambamu Pastor Ardiles Masih, melaksanakan kegiatan ini supaya menjadi berkat dimanapun, dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Engkau dengan caramu sendiri, dan hambamu yang sampai hari ini dengan penuh pengabdian, tidak pernah Engkau tinggalkan. Semua yang sedang dilanda dengan karena pandemi COVID-19 ini, berikan mereka kekuatan Tuhan, bahwa kami yakin dan Tuhan merespon iman mereka semua, penyerahan mereka, seruan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka menerima jawaban, mereka menerima kekuatan, mereka menerima sukacita, mereka menerima berkat yang berkelimpahan. Mengucap syukur kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai jumpa lagi Om. Tuhan berkati Om. Selamat malam. Oke. Selamat malam, salam suka-sukamu, Tuhan. Oke. Sampai jumpa. Tuhan berkati Om. Oke. Yo. Puji Tuhan, saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati lewat acara dan masih bernafas untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, besok malam kita tidak ada tayangan suka-sukamu Tuhan, karena ada acara saya Pantekosta Heranlah dalam Zoom meeting dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada dari Australia Pastor Jerry Sanger, ada Bapak Pendeta Frankie Rewa, ada Pastor Elisa, ada Bapak Pendeta Vicky Da Costa, ada Bapak Pendeta Glenn Lengkong, ada Bapak Pendeta Eki Kambe. Kami ada di dalam satu Zoom meeting. Besok saudara bisa join besok malam dalam acara Pantekosta Heranlah. Dan kita akan jumpa hari Selasa. Hari Selasa minggu depan ada pembicara-pembicara, ada Pastor Oral Luas dari Manado pada hari Selasa. Dan hari Rabu adalah Bapak Pendeta Dr. Nok Mandei, Ketua Bendahara Umum Majelis Pusat akan menjadi pembicara. Dan hari Kamis ada Bapak Pendeta Joni Zalu, Wakil Gembala GPD Maranatha Medan. Dan hari Jumat kita ada Bapak Jeffrey, ya, Jeffrey dari Kalimantan Tengah, Sekda kalau Sekretaris Majelis Daerah Kalteng. Dan hari Sabtu kita ada tamu Bapak Pendeta Dr. Refli Pesak dari Manado. Beliau adalah anggota Majelis Pusat. Dan hari Minggu kita akan jumpa lagi seperti ini dengan para pembicara kita pada hari Minggu adalah Bapak Pendeta Dr. Frankie Rewa dari Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, dan malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Terus melayani Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang masih memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk berkarya, berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menyapa buat teman-teman yang sudah bergabung di setiap grup. Terima kasih buat admin yang sudah join, yang sudah menerima untuk kami join malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati malam hari ini, malam yang penuh dengan sukacita. Tidak ada yang menjadi penghalang anak-anak Tuhan terus bergerak, karena Yesus tidak lama lagi datang. Haleluya.